Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Afais di channel yang berbahagia ini ya. Kali ini saya akan bicara tentang kita akan investasi nggak di atau akan ngambil momen nggak di saham KF ya, Kimia Farma ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian bahwa ada beberapa saham ya. Jadi fundamentalnya nggak baik tapi sentimennya juga oke, pemiliknya juga oke, sehingga saham itu bisa naik. Jadi pada dasarnya ya saya menyukai saham-saham yang memang punya fundamental oke, harganya murah, dan itu saya lebih cenderung menginvestasikan kepada saham tersebut. Tetapi faktanya ya dalam beberapa tahun ini bahwa misalnya BYB itu kan sahamnya juga biasa-biasa saja ya. Di laporan keuangan juga biasa, bahkan masih ya nggak terlalu bagus lah kalau menurut saya ya. Tetapi sentimen bahwa dia adalah milik kalau nggak salah Jack Ma membuat saham itu naik ya. Dan saya sebenarnya tidak menyukai kalau menaruh uang besar-besaran atau di atas 30-40% porto kita taruh kepada saham-saham yang kita harapkan sentimen saja. Tetapi kalau kita naruh juga di saham-saham yang berfundamental baik ya, belum tentu juga dia akan naik ya. Walaupun seiring dengan perbaikan laba misalnya, perbaikan pendapatan, perbaikan laba dan indikator-indikator keuangan lainnya, tetapi juga tidak memastikan bahwa saham itu akan naik. Nah, KF ini salah satu saham yang bertipe saya rasa di sentimen pasar ya, di sentimen pasar atau dia dipengaruhi oleh keadaan ya. Kalau kita lihat kan tahun ini year on year-nya aja ya, pendapatannya aja turun 1,7%, laba bersihnya turun 66%, laba per sahamnya juga turun 66,56, margin bersihnya juga turun 6,5 ya poin dari year on year-nya. Tetapi ya sentimen COVID ya, kalau saya baca berita hari ini ya, jadi ini saham sudah saya pantau berapa hari ini ya, tetapi dia belum masuk di teknikal ya, artinya secara mingguan MACD dengan stokastiknya juga belum menentukan tanda naik ya, dan dia juga sepertinya berada di EMA ini ya, dan dia berada juga di bawah EMA 50 ya. Jadi kalau kita lihat ya di detik hari ini kenaikan COVID itu juga cukup naik ya, sehingga saya rasa ini juga akan mempengaruhi saham ini. Jadi berapa hari ini dia naik 0, sekian persen. Tetapi sekali lagi ya, kenaikan COVID ini ya, kalau kita melihat historinya ya, dia harusnya saham ini bakal naik ya. Kalau misalnya dia balik ke 2000-an aja, 2300, 2600, kita udah bisa cuan 100% ya. Nah, tetapi kalau keadaan sekarang kan kondisi global nggak menentu ya. Jadi berbeda sama seperti kemarin ya, di Amerika krisis ya. Inflasi konon udah sampai 10%, Fed menaikkan suku bunga, dan itu hal yang berbeda lagi. Tetapi kalau kita mau gambling ya, kalau naruh 10% saya rasa juga oke lah ya. Kalaupun dia turun ya bisa turun ke mungkin sekitar 500 atau 600 atau 700. Berarti sekitar hampir 50% juga ya. Tetapi dia naik ya, yang diproyeksi bahwa COVID itu sampai Agustus ini bisa sampai 20.000 ya. Saya rasa saham ini secara sentimen ya dia akan naik ya. Dan sekali lagi, kalau kita bermain di saham-saham begini nggak bisa kita naruh banyak uang ya. Kalau cuma 5%, 10% boleh lah ya. Tetapi yang jelas saat ini saya udah mulai mengeluarkan ya beberapa saham saya ya di bursa, karena beberapa orang-orang yang saya percaya yang analisisnya sesuai dengan apa yang saya analisis ya, dan saya rasa memang keluar dari bursa adalah satu yang tepat sekarang. Tetapi kita tetap nggak akan bakal bisa keluar all ya, tetap harus ada kaki-kaki kita di situ, dan kita harus tetap mengambil momen ya. Dan KF saya rasa salah satu momen yang
bertabrakan atau berlawanan dengan kondisi pasar saat sekarang, karena dia mempunyai sentimen COVID akan naik yang akan diproyeksi Juli Agustus itu akan sampai tembus 20.000 ya kasusnya ya. Dan saham-saham lain seperti energi, batu bara juga ya, kalau komoditas kalau memang keadaan akan terus ya terus seperti ini, artinya bahwa di mana-mana terjadi krisis energi, maka tentu saham-saham komoditas juga akan diuntungkan. Ya, sekali lagi ya, kita tetap terus belajar ya di bursa ini. Seberapa lama pun kita ya, kalau kita juga nggak bisa baca atau telat ngambil momen ya, kita tetap saham porto kita itu apabila naik juga karena udah terlalu dalam jatuhnya ya, dia akan menjadi biasa-biasa saja. Akhir kata ya, semoga bermanfaat analisis saham KF ini, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan ingat ya, jangan terlalu greedy ketika banyak orang takut, dan jangan takut dan takutlah ketika orang banyak greedy, rakus. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.